Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furta Giawajif SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bidang studi Bahasa Indonesia. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng. Dan pada kesempatan kali ini, 14 Desember 2022, saya akan menunjukkan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 11 IPA dengan materi teks cerita pendek menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Dirapikan tempat duduknya. Ayo. Bajunya dirapikan, tempat duduknya dirapikan. Sudah ya? Baik, selamat siang. Semangat ya. Baik, ketua kelas, silahkan pimpin berdoa sebelum kita belajar hari ini. Baik, Pak. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Cukup. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat semua ya. Ada yang masuk atau masuk semua? Ada yang masuk. Oke, saya pesan dulu ya. Ahmad Dhani. Anggi. Hadir. Anissa Sofi. Ayu Wulandari. Hadir, Pak. Daniel. Dara Bibi. Hadir, Pak. Dela. Hadir, Pak. Dewi. Hadir, Pak. Dina. Hadir, Pak. Dina yang semangat dong. Yang semangat dong. Muhammad Rum. Hadir. Oke. Sulis. Enggak masuk, Pak. Oh, ini suratnya. Kenapa? Bapaknya sakit, Pak. Bapaknya sakit. Kenapa? Sakit. Aduh. Hah? Vertigo. Ya, begitu. Oh, berarti ramah orang tuanya ya? Iya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya segera baik. Ayu. Wisnu. Yanti. Yori. Hadir, Pak. Udah ya? Ada yang juga saya sebutkan? Sudah semua? Tahu ini apa? Apa? Bentuknya bagaimana? Ini panjang. Ini panjang. Jelek nggak? Jelek. Jelek nggak? Bagus pahlawannya. Bagus pahlawannya. Kertasnya bagaimana? Jelek. Ada nominalnya? Ada. Ada yang mau? Ada. Siapa yang mau? Saya. Hampir semua mau meskipun kertas ini Jelek. Karena apa? Karena Harga. Sampai di sini sudah paham? Paham. Walaupun orang walaupun orangnya jelek. Iya, orangnya jelek. Walaupun udah jelek tapi kalau ada harganya
Itu Kurang lebih seperti itu. Tapi begini ya, intinya begini. Jadikanlah diri kalian berharga dengan nilai yang baik meskipun jelek. ya. Uang ini saya pegang jelek. Ada yang mau? Kalau gitu. Ada yang mau? Misalkan ketemu uang ini di jalan, ada yang enggak? Meskipun dia di bawah di tempat yang kotor, kalau itu ada nilainya, tapi disikat, tidak diambil, karena dia punya value, karena dia punya nilai. Maka jadikanlah diri kalian memiliki nilai, ya, supaya apa? Bisa dihargai orang. Tapi ketika kalian sudah punya nilai, ya, biasanya akan ada di titik tertinggi. Jangan lupa, kalau sudah punya nilai, pasti gampang goyah. Iya nggak? Iya. Siapa yang mau? Saya. Itu tahu kita. Beli cilok. Lagi dong, Pak. Lagi. Contoh yang saya maksudkan itu, ketika kalian sudah punya nilai tinggi, punya value, tapi kalian tidak bisa mempertahankan, akan mudah di. Contohnya tadi, nilainya sudah gampang diambil orang, ya kan? Saya juga masih punya yang jelek. Ini lebih jelek dari yang tadi. Value-nya nih. Value-nya dari yang ini lebih tinggi value-nya. Apakah mungkin ini akan mudah direbut orang juga? Meskipun ini lebih jelek. Ya. Ini kayaknya mau rebutan ya. Ya, sekarang saya tanya biar gak rebutan. Kan ada pahlawannya di sini. Laki-laki satu. Laki-laki atau perempuan? Namanya siapa? Salah. Silakan. Sudah. Intinya bukan saya bagi-bagi uang, bukan. Tapi motivasi yang saya antarkan ke kalian apa? Punyalah nilai yang tinggi, value yang baik, ya. Tapi ketika kalian punya value dan nilai yang tinggi, jangan lupa bahwa itu banyak godaannya dan itu mudah di. Intinya seperti itu. Ada yang mau lagi? Boleh mau? Kita masuk kepada pembelajaran. Pembelajaran sebelumnya kita membahas cerpen, ya, betul ya. Yang kita bahas mengenai cerita pendek, betul. Yang kita bahas adalah nilai-nilai, ya, nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam nilai kehidupan dalam cerpen itu termasuk apa? Nilai moral. Iya, nilai moral. Itu termasuk dalam apa? Ekstrinsik atau intrinsik? Antara dua itu, Pak. Ya betul, antara dua itu. Antara intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Ada berapa ekstrinsik? Ada dua. Nanti kita lihat di materi ada. Asik. Ya. Ya. Oke. Nah, berkaitan dengan pembelajaran yang lalu, pembelajaran hari ini kita membahas mengenai cerpen juga. Yang kita bahas hari ini mengenai unsur intrinsik, unsur pembangun cerita pendek. Dan itu berkaitan dengan capaian pembelajaran yang akan kita lalui hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Yaitu menganalisis unsur-unsur cerita pendek dan memerinci unsur pembangun cerita pendek. Baik. Nah, cerpen ini ada kaitan eratnya dengan lingkungan kehidupan kita. Ya, saya sebutkan tadi unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Unsur pembangun dari dalam. Ya, apa aja? Oh, lagi ada perhatikan dulu. Ada tokoh, kemudian ada latar, kemudian ada tema. Sekarang saya tanya, di
tempat kita sekarang? Latar tempat kita di mana? Sekolah. Lebih spesifik di dalam kelas. Terus ada apa lagi selain latar? Tema tadi. Terus apa lagi? Itu loh. Itu juga latar kan? Latar. Apa? Watak. Gaya bahasa, kalau gaya bahasa termasuk? Masuk. Gaya bahasa termasuk? Enggak kayaknya Masuk. Gaya bahasa itu termasuk ke dalam unsur intrisi. Nah, sebetulnya kita ya di kehidupan sehari-hari itu juga terbiasa menggunakan gaya bahasa. Hanya saja kita tidak menyadari. Ada yang bisa mencontohkan di sini? Gaya bahasa tubuh. Gaya bahasa itu. Kalau lihat-lihat berarti itu Yang paling sering kalian praktekkan gaya bahasa ini ya, biasanya lebih-lebihkan sesuatu. Apa? Bola. Contohnya apa? Pak, panas kayak di neraka. Panas ya di neraka. Kayak suasana kita sekarang panas ya. Ya. Sebetulnya kan kalian sering kan? Iya. Sering banget ya. Misalkan habis nonton apa, aku cerita, wah Argentina kalah, dengan Argentina kalah, tapi besar kan, dibuat bola. Apa ada lagi kebiasaannya cowok-cowok ini, omongan yang kasar-kasar. Ini masuk gaya bahasa nggak? Masuk gaya bahasa. Sarkas. Ya sarkas. Saya nggak mau contohnya nanti takutnya keliru-keliru. Ya. Oke, supaya lebih memahami lagi mengenai unsur intensik, saya tampilkan sebuah video. Ya, nanti silakan diamati, diidentifikasi. Di dalam videonya itu ada apa saja, ya. Silakan diamati. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa menghadapkan dia terus, padahal dia belum tentu bisa melakukan semua pengetahuan. Daripada penasaran, gua buntutin aja kali ya. Perhatikan Mel, lihat gimana. gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli
Rasul. Oke, gimana Dina? Diceritakan ada tema. Ya, Tema sama judul itu sama nggak, Pak? tema dengan judul sama atau tidak? Ayo, nih saya lemparkan ke kalian. Tema dengan judul sama atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau yang di contoh video tadi, temanya apa? Kehidupan. Ayo, kehidupan, pendidikan. Lebih tepatnya mana? Pertemanan. Ada kehidupan, ada pendidikan, ada pertemanan. Yang paling tepat? Pendidikan. Terus tema sama judul beda ya, jelas ya? Kalau tema itu dari ke kalau judul itu yang di awal itu. ya, kalau tadi di video bukan di awal sepertinya judulnya ya. Judulnya di judulnya apa? Harus Oke, bagus. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Ada yang tanyakan Dewi, silakan. Di situ ada beberapa latar, Pak. Kayak di rumah sama di depan sekolah. Oke, ada beberapa latar seperti di rumah dan di sekolah. Ada lagi? Itu juga di videonya ada di pinggiran jalan, Pak. Ya, tadi kebanyakan di videonya di pinggiran jalan ya, karena memang si aktivitas tokohnya tadi dia ternyata penjual orang. Kita lanjutkan dengan materi ya. Supaya unsur intrinsik ada berapa? 1, 2, 3. Ada? Nah. Empat kan itu. Oh ini 4 ada. Nah, yang pertama tema yang kita bahas dari tadi. Temanya tadi apa? Pendidikan. Tema itu apa? Ya. Untuk mengetahui tema suatu cerita diperlukan apresiasi menyeluruh. Apresiasi itu menyimak gitu. Nah, kita tadi sudah menyimak, baru kita tahu temanya apa. Lanjut, amanat. Ada amanatnya tadi? Ada. Tersirat atau tersurat? Tersirat deh. Bisa kita simak di situ. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang bisa disampaikan pendengaran. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat, tapi tidak menutup kemungkinan tersurat itu ada di dalam teks, sedangkan tersirat itu berada di luar atau kita yang Kemudian ada penokohan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada teknik analitik langsung, penggambaran fisik dan perilaku tokoh, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, penggambaran tata kebahasaan tokoh, pengungkapan jalan pikiran tokoh, dan yang lain adalah penggambaran oleh tokoh lain. Kalau yang tadi lebih identik yang mana? Penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Iya, betul sekali. Tadi lebih ke yang C, penggambaran lingkungan hidup tokoh. Oke. Paham ya? Paham. Alur. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran, bukan alur maju mundur ya. Dilihat dominannya kemana. Kalau dominan maju berarti alurnya maju. Kalau alurnya dominan mundur berarti alurnya mundur. Kalau seimbang itu berarti seimbang. Mundur. Kemudian ada latar yang di awal sudah kita bahas tadi. Latar ada latar tempat, ada waktu, budaya, dan suasana. Waktunya tadi? Siang. Pagi juga. Nah, kemudian tadi yang didebatkan oleh si Hera, gaya bahasa masuk nggak ya? Oh, ternyata gaya bahasa masuk di dalam intrisi. Di dalam gaya bahasa itu berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif. Ada berapa gaya bahasa? Ada banyak sekali. Cuma saya klasifikasikan ke dalam 9 gaya bahasa atau 9 jenis supaya tidak terlalu banyak. Gitu ya. Ada personifikasi, ada metafora, asosiasi, perbola, eufemisme, paradoks, litotes, ironi, dan sarkasme. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, saya nanti akan berikan lembar kerja. Nanti kalian berkelompok mencari unsur-unsur pembangun cerita pendek ya dalam sebuah teks. Saya buat kelompoknya sudah. Jadi nanti silahkan langsung bergabung dengan kelompoknya. Mejanya digabung
jadi 4 gitu ya. Silakan. Di mana? Gimana? Satu di sana. Di mana? Nomor 1 di sini deh ya. Nomor 1, Dua tengah. 2 tengah, 3, 4, 5, 6. Oke, pemula. Untuk perhatikan ya, untuk kelompok pertama Peva, Paul, Sulis dan Sulis. Saya ulangi, Peva, Paul, Sulis, Yanti dan Yori. Ya, kemudian kelompok 2 ada Afta, Wisnu, Anggi, Anissa dan Ayu. Kelompok 3 Agit, Kristinata, Loviana, Maria dan Peggy. Kemudian kelompok 4 Dani, Daniel, Hera, Habi, Jamiatur. Kelompok 5 Ovan, Ulum, Dewi, Dina dan Fadia. Kelompok 6 Melki, Wahyu, Dara, Dela dan Desti. Ada yang belum? Ada. Ada masuk kelompok 6. Hah? Dalam kelompok 6 aja. Gak apa-apa tidak? Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Oke, bisa bantu saya bagikan LKPD-nya, Carlos? Seperti biasa. Silakan berkelompok dulu, jangan dibagi, berkelompok dulu aja biar mudah Carlos membagikannya. Oke, sudah. Mari kita lanjutkan ke presentasi. Siapa yang bersedia untuk presentasi? Ayo, silakan. Saya harapkan suaranya lebih lantang ya. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini mewakili teman-teman saya. Saya akan menjawab. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, tema kehidupan amanat, banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bangga dengan aku sangat bangga dengan kami. Mereka menjadi anak muda yang berkualitas dan latar tempat rumah musola, halte Bujang, kampung, rumah musola, bus di pinggir sungai. Untuk tempat waktu, latar waktunya Minggu pagi
zuhur. Suasananya cerah dengan udara segar di Kota Bogor. Warga di sini sangat ramah. Rasanya bahagia sekali mereka mengharapkan kami untuk bermain bersama mereka. Alur maju. Lanjut ke penokohan. Jihan sebagai aku atau pencerita, Putyani sesepuh, udah tua ya. Soalnya teman Putyani, bisa mahasiswa yang rumahnya dekat dengan kampung Baksos. Nur Halisa, teman Jihan dan Koir Nisa, mahasiswa laki-laki, bapak-bapak, anak-anak di kampung. Untuk latar belakangnya ekonomi dan pendidikan. Latar belakang ekonominya, yang pertama kami menyalurkan baksos untuk warga setempat, dan yang kedua kami pun segera untuk melakukan pembagian baksos untuk pendidikan. Kebanyakan anak-anak di kampung sekolah ini, namun ada beberapa dari mereka yang tidak sekolah. Yang ketujuh, gaya bahasanya. Untuk gaya bahasa, mohon maaf sekali Pak, kami kesulitan. Mohon maaf. Berarti nggak ketemu gaya bahasa. Nggak ketemu Pak. Sekian dari kami. Mohon maaf bila presentasi belum sempurna. Jika ada yang sempurna, mungkin saat aku dan Dara masih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas hasil diskusi kami. Akan dibacakan oleh saudara. Agak lain. Yang pertama temanya adalah kehidupan. Yang kedua amanat. Amanat ada yang tersurat dan tersirat. Tersuratnya adalah aku sangat bangga dengan KMFI. Mereka menjadi anak muda yang berkualitas dan memberikan manfaat untuk semua orang. Dan anak-anak di kampung ini benar-benar membuatku sangat malu. Mereka memiliki semangat yang tinggi untuk belajar serta kegigihan untuk membantu orang tuanya. Sedangkan aku bekerja saja belum. Lagi-lagi diri ini benar-benar ditambah oleh keadaan mereka. Allah memberiku pelajaran hidup secara langsung dengan adanya aku di kampung ini. Ya Allah, berilah aku yang juga mengeluh ini. Amanat yang tersiratnya adalah selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, latar. Ada latar tempat, waktu sana. Latar tempatnya yaitu halte, Bukajang, bus, kampung, rumah, musola di pinggir sungai. Latar waktunya minggu pagi, zuhur. Latar suasananya yaitu cerah dengan udara segar di Kota Bogor. Warga di sini sangat ramah sekali. Rasanya bahagia sekali mereka menghantarkan kami untuk bermain bersama mereka. Yang keempat, alurnya yaitu maju. Penokohannya ada Jihan sebagai aku atau pencerita, Bu Yani sebagai sesepuh, Bu Alias sebagai teman Bu Yani, Koir Nisa sebagai mahasiswa yang rumahnya dekat dengan kampung tempat Baksos. Latar belakangnya ada ekonomi dan pendidikan. Latar ekonominya yaitu kami menyalurkan bansos untuk warga setempat. Latar pendidikannya yaitu Koir Nisa dan teman-teman dari KMFI seminggu sekali datang ke kampung ini untuk mengajar anak-anak di sana. Gaya bahasa yang kami temukan yaitu gaya bahasa metafora, yaitu lagi-lagi diri ini benar-benar ditampar oleh keadaan mereka.
Demikian juga presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang belum jelas silakan ditanyakan, tapi jangan minta kepastian. Karena kami di sini presentasi bukan mengisi hari minggu ini. Baik, kelompoknya sudah presentasi semua. Silakan siapa yang sekarang mau berkomentar untuk mengomentari kelompok lain. Silakan, Rizky Nata. Mau komentarin kelompok 6. Kelompok 6, boleh. Itu yang soal terakhir untuk yang gaya bahasa Ya. dan isi. Gaya bahasa isi, ya. Terus untuk penyampaian hasil presentasi Hah? itu baca puisi. Seperti apa itu? Ini. Banyak-banyak bersyukur dari kita gini. Harusnya seperti apa? Harusnya banyak-banyak bersyukur dengan yang kita. Terlalu dibuat-buat gitu ya? Iya. Oke. Nah, itu aja masukannya. Tapi bagus kok akhir-akhirnya. Oh, bagus. Ada lagi, silakan. Saya Pak. Oke, Era. Saya komentar di situ Pak. Kelompok 3. Kelompok 3. Untuk alurnya mereka mundur, harusnya maju. Oke, alurnya mundur. Ya, Harusnya maju. Ya, kelompok lain bagaimana kalau alurnya? Maju. Maju. Oke, berarti keliru dia ya. Iya, Oke, sudah itu aja, Era. Ada lagi? Sudah Pak, saya. Sudah. Ada lagi? Siapa lagi atau sudah? Saya Pak, Oke, boleh. saya mau mengomentari kelompok 3. Oke, itu. Ya. Nama saya kan tadi komentari Tadi kayak bacanya puisi. Nah, maksud saya biar kayak gitu, biar jelas gitu Pak. Ya, biar beda dari yang lain gitu Pak. Biar enggak bosan juga. Terus saya berkomentar buat kelompok itu, mohon lebih baik lah. Jangan ceket-ceket gitu Pak. Macet-macet kan si Crispinata itu. Tadi bilangnya ceket-ceket waktu baca. Saya mohon diperbaiki. Itu aja. Baik, kalau ini justru yang malah banyak masukan kelompok yang Crispinata ya. Iya. Dia memberi masukan ke kelompok 1, dia diberi masukan 2. Ya, kalau menurut saya untuk hari ini presentasinya bagus dan semua bisa menemukan unsur-unsurnya meskipun punya kelompoknya Adam tidak bisa menemukan gaya bahasa gitu ya. Kemudian lagi-lagi masalah tantangan presentasi ya. Itu yang selalu jadi PR buat kalian. Kalau presentasi harus dilatangkan suaranya supaya terdengar. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya mengenai materi kita hari ini atau sudah jelas mengenai unsur intrinsik? Sudah jelas? Ya. Tadi di situ unsur bangunnya ada berapa? Unsur bangunnya ada berapa? 7. Kalau saya tanya judul kan belum saya masukin situ. Judulnya apa? Ayo. Masyarakat pinggir kota. Oke. Silakan sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah semua? Oke, baik. Pembelajaran hari ini mengenai cerpen. Ada berapa unsur pembangun dalam cerpen? 7. Ada 7. Unsur pembangun dalam cerpen ada 2. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang ekstrinsik ada apa saja? Ya, ada 3. Contohnya masyarakat. Kalau di unsur intrinsik yang sudah kita bahas hari ini ada apa saja? Ada tema, alur, kata, penokohan, dan yang paling sulit adalah gaya bahasa. Oke, kalau pembelajaran hari ini bagaimana? Lebih susah yang hari ini atau pembelajaran yang tentang nilai-nilai yang kemarin? Kenapa? Sendiri. Kemudian kalau pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan?
Kenapa? Lebih seru begitu mencari unsurnya dari orang yang kemarin. Gitu ya. Selain itu, sudah tidak ada yang tanya lagi mengenai cerpen? Iya. Ya. Kalau begitu kita masuk kepada evaluasi ya. Jadi kalau silakan dikembalikan untuk LKPD-nya, kita lakukan evaluasi. Silakan yang sudah dapat boleh dikerjakan 5 sampai 10 menit ya. Dina, Bella, berbicara sendiri-sendiri. Sudah? Sudah? Saya dapat bintang-bintang dari dalam itu. Kayak bunga-bunga. Tapi jawabannya mudah-mudahan semua terjawab dengan baik ya. 100 ya. Kalau saya lihat punya adalah 1 betul, nomor 2 karena saya tahu bunyinya. Nomor 1 dan 2 dong. Yang lainnya salah. Ya belum. Oke, saya sudah dapatkan hasil evaluasinya. Mudah-mudahan hasil evaluasinya bagus ya. Kemudian jangan lupa kalian untuk banyak-banyak membaca cerpen ya di rumah. Kan banyak tuh sekarang yang di web-web itu kan. Biasanya cewek-cewek suka baca-baca di web gitu ya. Kemudian banyak-banyak membaca supaya literasinya bagus gitu ya. Kemudian pertemuan minggu depan kita masih akan mempelajari mengenai cerpen lagi ya dengan materi yang berbeda tentunya. Gitu ya. Baik, kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Cukup? Terima kasih atas atensinya kalian. Kemudian mudah-mudahan pembelajaran kita semakin menyenangkan ke depan. Kalau begitu saya akhiri, selamat siang.